tidak ada yang tidak mungkin. Anda bekerja secara sungguh-sungguh, secara ikhlas, nanti tim, insya Allah Allah akan membantu kita ya untuk mendirikan. Yang penting niat utama kita adalah ingin supaya masyarakat di Aceh Timur dan sekitarnya bisa mendapat pendidikan, anak-anak kita pendidikan tinggi di kelautan dan perikanan, supaya lahir sebuah perguruan tinggi kelautan dengan ikhlas, insya Allah akan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbincang-bincang sejenak bersama dengan Pak Profesor Insinyur Samsul Rijal MPU. Nah, beliau sebagai rektor di Unsyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf hari ini Pak, kita mengganggu waktu Bapak dan kita akan coba berbincang-bincang sejenak menyangkut dengan bagaimana ada tim yang akan mendirikan perguruan tinggi di Aceh Timur. Nah, kita akan berbincang-bincang sejenak seputaran itu. Nah, sebelum itu juga mungkin kita akan melihat bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap Aceh Timur sendiri. Ya, ya, terima kasih ya. Saya kalau Aceh Timur, saya lahir di Aceh Timur. Nah, sampai pendidikan tamat SMA saya masih di Aceh Timur dari SD ya. Saya nggak ada TK, SD, SMP, SMA, saya di Aceh Timur dididik. Saya sudah lihat ya sebenarnya banyak potensi di bidang kelautan dan dulunya juga salah satu penghasil yang terbanyak ikan-ikan, mungkin salah satu yang di Aceh ya, di bagian timur dari Indonesia. Ini bagian barat Indonesia itu Aceh Timur, Idirayu itu ya penghasil ikan ya. Di samping itu juga dulu pernah petani ya, penghasil kacang kuning. Nah, itu pernah jadi sumber ya dibawa sampai ke Pulau Jawa kacang kuning. Dan terakhir kita lihat dengan lahirnya kelapa sawit ya, kebun-kebun, akhirnya kacang kuning saya lihat tidak ada lagi di Aceh Timur sampai hasil lain. Tapi laut masih menjadi salah satu sumber yang utama untuk Aceh Timur ya, terutama di Idirayu. Ya, kita sangat senang apabila itu bisa dikembangkan. Apalagi sekarang pelabuhan Idi itu menjadi pelabuhan samudra untuk ikan ya. Nah, itu salah satu sumber. Tetapi yang kita sayangkan adalah tidak ada SDM yang handal untuk melakukan perubahan-perubahan ya, dengan teknologi dengan sistem teknologi yang sudah berkembang begitu cepat, tapi penangkapan ikan yang dilakukan itu masih ya mungkin ya sama seperti 50 tahun yang lalu. Jaring yang bawa es ke dalam kapal. Nah, ini harus berubah. Kita kan dengan revolusi industri 4.0 orang begitu cepat. Sekarang punya GPS, harga juga teknologi sekarang sudah lebih murah. Ini perubahan-perubahan ini harus diikuti di bidang kelautan, bidang penangkapan ikan. Nah, dan di samping itu juga sepanjang Aceh Timur itu perikanan darat juga sangat potensi. Ya, kita lihat ya potensi sangat besar di perikanan darat, apakah untuk udang atau ikan yang lain ya, tambak-tambak dan juga mungkin juga penangkaran ikan di laut juga, karena gelombangnya tidak terlalu tinggi dibanding dengan wilayah barat atau barat dan selatan Aceh yang gelombangnya lebih tinggi. Tapi kalau Aceh Timur kan dengan Selat Melaka itu gelombang tidak terlalu tinggi, sehingga bisa penangkaran ikan kerapu dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan. Nah, melihat dari potensi itu Pak, ada teman-teman dari tim beberapa unsur masyarakat mencoba berpikir bagaimana membangun sebuah perguruan tinggi di Aceh Timur untuk menggali potensi-potensi yang ada itu. Nah, bagaimana melihat melihat situasi seperti itu, pandangan dari Bapak bagaimana? Saya sangat mengapresiasi apa yang digagas oleh masyarakat Aceh Timur ya, para tokoh yang ada di sana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi yang berbasis kelautan dan perikanan. Universitas Syah Qalar ya, sebagai salah satu
ya universitas yang kedua di Aceh, dan saya diberi amanah untuk memimpin ini, ya kami akan sangat mendukung untuk bisa lahir sebuah perguruan tinggi yang berupa politeknik, ya, apakah D2, D3 atau nanti D4 di Aceh Timur, terutama di IDI. Nah, ini masyarakat bersama dengan itu harus membentuk tim, membuat proposal dan melakukan lobby sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mendirikan politeknik di Aceh Timur, ya, terutama di IDI Rayu, sehingga untuk mendukung pelabuhan penangkapan ikan dan juga perikanan darat yang ada di Aceh Timur atau di sekitarnya. Nah, apa kira-kira saran Bapak terhadap ide-ide yang seperti ini? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, Pak? Ya, yang pertama, ya langkah pertama yaitu menghimpun ide yang dari seluruh masyarakat, membentuk sebuah tim, membuat sebuah proposal sehingga meyakinkan ya, pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi yang ada di Aceh Timur itu, terutama di IDI Rayu itu, untuk mendirikan politeknik itu bisa diayomi, terutama ya untuk merubah petani-petani nelayan-nelayan kita sehingga ke depan mempunyai teknologi, ya, karena kita tahu teknologi berkembang begitu cepat. Tanpa dengan menggunakan teknologi, ya seperti hari ini kita tangkapan besar misalkan, ya prosesnya tidak ada. Nah, sehingga nanti akan lahir para pengusaha-pengusaha yang akan ada freezer, ya ada proses ikan-ikan yang fresh bisa dikirim bukan hanya di Aceh Timur, seluruh Aceh dan juga Sumatera Utara, dan bisa dikirim keluar dari Aceh sendiri sehingga harga ikannya tetap stabil. Nah, ini yang kita harapkan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Itu tujuan. Kami sangat mendukung ya kalau memang lahir politeknik, ya, sehingga masyarakat mempunyai teknologi, anak-anak bisa sekolah di sana. Dengan anak-anak yang tamat dari politeknik itu, mereka akan menjadi nelayan-nelayan yang tangguh. Nah, nelayan ya sama seperti nelayan-nelayan di Jepang. Nah, itu yang kita inginkan ke depan, kan nelayan-nelayan bukan itu. Mereka punya teknologi, tidak perlu harus puluhan dalam satu kapal, tapi dengan menggunakan teknologi, kapalnya pasti akan lebih besar. Tangkapan kalau belum ada itu enggak, dengan menggunakan teknologi GPS, di mana daerah kawanan-kawanan ikan, sehingga bisa ini. Itu yang kita harapkan. Kira-kira Pak, dari itu seandainya nanti misalnya ini berdiri dan kebutuhan untuk tenaga pengajar dari Unsia sendiri bagaimana Pak? Bisa diperbantukan ke sana atau gimana? Kalau kebutuhan SDM untuk tenaga pengajar yang di awal-awal itu kan sebelum direkrut yang memenuhi syarat di sana, ya kita Unsia akan membantu. Ya, kita akan membantu ya untuk bisa lahirnya politeknik atau perguruan tinggi yang kelautan, yang berbasis kelautan dan perikanan di Aceh Timur. Unsia siap membantu, ya kita akan memberikan rekomendasi, dan juga setelah lahir nanti Unsia akan membantu tenaga yang akan mengajar di sana. Ya, kita kan tidak tahu, apalagi Pak Jokowi ini kan jalan tol 2024 siap. Hanya 3 jam sampai Aceh Timur kalau pakai tol. Nah, ini pergi jam 5 pagi, jam 8 habis ngajar ya 1 hari, besok bisa pulang, nggak ada beban lagi. Ya, apalagi jalan. Ya insya Allah lah Pak Presiden sudah ini kemarin saya melewati sampai ke jalan tol sudah selesai. Ya. Yang mudah-mudahan cepat dilaksanakan jalan tol sehingga jaringan ini akan menambah ekonomi masyarakat, mempermudah untuk dengan jarak yang ditempuh lebih cepat kan akan mempermudah ekonomi. Akhirnya ekonomi akan berjalan lebih bagus. Apalagi dengan lahirnya politeknik nanti, ya kita harapkan ya teknologi akan diintroduce untuk perikanan, tangkap, sehingga pendapatan para nelayan-nelayan akan naik. Di samping itu juga rentenir pasti akan berkurang. Nah itu. Kira-kira ada nggak Pak saran buat tim, semangat buat tim atau motivasi Bapak buat motivasi, tim ini? Ya saya ingin memberikan motivasi ya, tidak ada yang tidak mungkin. Anda bekerja secara sungguh-sungguh, secara ikhlas, nanti tim, insya Allah Allah akan membantu kita ya untuk mendirikan. Yang penting niat utama kita adalah ingin supaya masyarakat di Aceh Timur dan sekitarnya bisa mendapat pendidikan, anak-anak kita pendidikan tinggi di kelautan dan perikanan, supaya lahir sebuah perguruan tinggi kelautan dengan ikhlas, insya Allah akan bisa.
Yang penting saya tidak ada yang tidak mungkin. Oke, terima kasih Ya, banyak Pak sama-sama. Profesor Sama-sama. ya telah memberi kesempatan buat kami untuk berbincang-bincang sejenak, dan alhamdulillah sambutan beliau sangat positif sekali dan dukungan beliau sangat apa dan apabila dibutuhkan tenaga pengajar juga akan diperbantukan dari Unsia sendiri. Nah, dari perbincangan ini terima kasih buat perhatian semua, dan terima kasih buat semua tim yang telah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.